Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Baik kawan-kawan, di sini saya akan menjelaskan ya tentang fi'il ya, dan fi'il terbagi menjadi berapa dan arti fi'il dan kalimah-kalimah dalam fi'il-fi'il tertentu ya. Yang insyaallah kita akan bahas di kali ini. Sebelum itu kita akan memperkenalkan dulu apa itu fi'il dan terbagi menjadi beberapa. Jadi berapa fi'il gitu ya. Jadi fi'il ini sangat penting ya, sangat penting sekali dalam berbahasa Arab, dalam pemula gitu. Dalam kita ketika ingin menguasai bahasa Arab, maka fi'il ini adalah salah satunya gitu. Walaupun dalam ilmu nahwu itu terbagi menjadi beberapa, banyak sekali, bukan hanya fi'il, isim dan sebagainya itu banyak sekali. Cuma kita dalam pertemuan ini, kita dalam tugas ini kita akan membahas tentang fi'il ya. Baik, kita kembali ke pelajaran. Untuk yang pengertian fi'il, apa itu fi'il? Ma huwa fi'lun? Fi'il yaitu kata kerja yang mana setiap pekerjaan yang kita lakukan itulah yang disebut dengan fi'il, kata kerja ya. Ingatkan, fi'il itu adalah kata kerja. Nah, dan fi'il ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu fi'il madhi, yang kedua fi'il mudhari, yang ketiga fi'il amr. Nah, tiga fi'il ini mempunyai fungsi-fungsi tertentu yang mana mereka mempunyai fungsi masing-masing dan sangat berkaitan. Yang pertama itu fi'il madhi. Pengertian fi'il madhi itu apa? Fi'il kata kerja ya, yang mana madhi itu yang sudah terlewatkan. Jadi kata kerja yang sudah terlewatkan, yang sudah lampau, itulah yang disebut dengan fi'il madhi. Yang kedua itu fi'il mudhari. Apa itu fi'il mudhari? Yaitu fi'il mudhari itu kata kerja atau pekerjaan yang sekarang dan yang akan datang. Jadi ketika kita melakukan suatu pekerjaan yang sedang kita lakukan sama yang akan kita lakukan, itulah yang disebut dengan fi'il mudhari. Untuk yang ketiga, yang terakhir itu fi'il amr. Untuk apa fi'il amr ini? Yaitu fi'il amr ini yaitu kata perintah ya. Kata perintah ketika kita ingin meminta tolong atau ingin menyuruh seorang, itu menggunakan kata kerja fi'il mudhari. Hei kamu, katanya, ambilkan itu ke sini, buat ke sini, ambilkan itu buat saya. Nah, itu suruhan. Jadi suruhan itu yang disebut dengan fi'il amr. Nah, ketiga fi'il ini mempunyai fungsi-fungsi yang sangat penting sekali dalam berbahasa Arab, yang mana mereka ini walaupun dalam satu kalimat mereka ini mempunyai makna yang berbeda ya, nanti kita akan bahas. Nah, di sini yang memasukkan ke ketiga fi'il ini ke fi'il itu ada tiga. Yang pertama dalam domir ilmu nahu ya, itu ada empat ya, maaf, ada empat. Jadi huruf-huruf domir ini nggak bisa pisah dari fi'il, yang mana fungsinya sangat penting sekali. Mereka ini sangat berperan, sangat penting sekali di dalam fi'il. Apa itu? Yang pertama ana ya, ana domir ana. Yang kedua nahnu, domir nahnu. Yang ketiga domir huwa. Yang keempat anta. Ana, nahnu, huwa, anta. Anta, huwa, nahnu, ana. Jadi empat domir inilah yang tidak bisa dipisahkan dari fi'il, yang mana mereka ini sangat melekat sekali, karena inilah fungsinya dia akan menyempurnakan suatu fi'il dalam pekerjaan gitu, dalam kata kerjanya. Nah, baik, kita di sini akan membahas satu persatu. Nah, yang mana kita akan membahas yang fi'il madhi. Fi'il madhi itu adalah kata kerja yang sudah terlewatkan ya. Contohnya dari kata kataba. Apa itu kataba? Yaitu tulis, menulis. Kataba, menulis. Dari kata kataba dulu. Kataba dalam fi'il madhi, kataba itu artinya menulis. Yes, menulis. Arti kalimat aslinya kataba, yaitu dari fi'il madhi. Dia masuk ke dalam fi'il mudhari, yaitu yaktubu. Dari yaktubu ini dia kemasukan domir wa ya yaktubu. Jadi dia menjadi fi'il mudhari yaktubu. Kalau fi'il amrnya uktub. Kalau yaktubu dia bisa bermakna sedang menulis.
atau akan menulis. Nah, sedangkan dalam fi'il amarnya dia uktub. Uktub itu yang artinya tulislah. Jadi udah menjadi sebuah kalimat perintah. Tulislah dalam fi'il amar. Ingat yang pertama dari fi'il madhi kataba, kata aslinya itu kataba yang mana artinya menulis. Ya. Kalau dalam fi'il mudhari menjadi yaktubu. Yaktubu ini dia sedang menulis atau akan menulis. Nah, ya. Dan yang ketiga yaitu ketempelan fi'il amr yang mana dia menjadi suatu perintah, uktub, tulislah. Uktub darsana, tulislah pembelajarannya. Gitu. Ya. Jadi dari kalimat menjadi dari kalimat asli menjadi fi'il mudhari menjadi fi'il amr perintah, ya. Nah, di sini kita membahas fi'il madhi. Yang mana dari kata kataba tadi ya, kita pembahasan kataba aja dulu. Nah, dari kataba ini contohnya kita membuat kalimat dari fi'il madhi kataba. Kalimat fi'il madhi kataba. Kataba darsana. Tulislah, sudah menulis pelajaran kita. Jadi kita di sini sudah menulis gitu. Kalimatnya kita sudah menulis. Jadi yang sudah terlewatkan, yang sudah kita kerjakan gitu. Nah, untuk dalam fi'il mudhari, kalimat dalam fi'il mudhari dalam apa namanya? Dalam kalimat menulis ini menjadi ketika di dalam fi'il mudhari ini ketempelan beberapa yang apa? 4 domir tadi ya. Ana yang pertama akan dari domir ana ya. Contohnya ana. Jadi dari diri kita sendiri, dari domir ana ini. Ketika domir ana ini masuk menempel ke dalam fi'il mudhari, maka maknanya itu sangat luas. Yang mana contohnya gini. Contohnya fi'il mudhari masukin oleh domir ana. Jadi ana aktubu darsa. Ana aktubu ad-dars. Saya telah menulis pelajaran. Saya sedang menulis pelajaran. Dan saya akan menulis pelajaran. Jadi domir ana menjadi hamzah. Ya, hamzah. Nah, untuk domir huwa itu menjadi ya. Ya inilah yang menempel ke dalam fi'il mudhari. Ya, mudhari ini. Jadi domir huwa itu dalam pembelajaran bahasa Arab itu yang bermakna dia atau orang ketiga. Ya. Jadi huwa yaktubu ad-dars. Jadi dia yang enggak ada, orang yang goib itu enggak ada. Dia itu jadi dia sedang menulis pelajaran atau akan menulis pelajaran. Ketika fi'il mudhari ketempelan huruf nahnu, domir nahnu ya. Ana jadi nahnu. Nahnu. Nah, jadi kami. Jadi kami. Di sini contohnya dari yaktubu ya. Naktubu ad-dars. Kami sedang menulis pelajaran atau akan menulis pelajaran. Sedangkan ketika ketempelan anta itu orang lawan kata kita. Jadi ketempelan lawan kata ketika ketempelan anta. Jadi lawan kata kita ketika kita berbicara dengan orang yang hadap-hadapan dengan kita atau yang tatap muka ya itu menggunakan anta. Jadi taktubu ad-dars. Jadi kamu sedang menulis atau akan menulis pelajaran. Nah, jadi empat domir inilah yang sangat penting dalam fi'il mudhari. Ini nggak bisa dipisahkan. Karena inilah yang akan mempengaruhi arti dan makna dan tujuannya gitu. Siapa lawan kata kita dan siapa yang akan kita ajak bicara itu siapa gitu. Jadi dari 4 domir ini. Mungkin kita akan bahas dari sini aja. Kalau kita bahas sampai ke sananya terlalu jauh, terlalu lama gitu ya. Mungkin dari fi'il mudhari kita hanya bahas gambarannya saja. Ini fi'il mudhari ya, dari kalimat kataba. Terus menjadi fi'il amr, kita ke fi'il amr. Nah, di fi'il amr ini dari kalimat kataba saja. Jadi dari kataba menjadi tadi kataba sudah menulis, terus yaktubu sedang menulis dan akan menulis. Sekarang menjadi
fi'il amr. Yang fi'il amr ini yang mana menjadi perintah. Kataba yaktub, uktub. Jadi uktub, tulislah. Uktub ad-dars, tulislah pelajaran itu. Jadi sebuah perintah dari kalimat, dari kata, asli kata ya, dari kataba menjadi kemasukan huruf-huruf fi'il mudhari, yaitu domir tadi ya, menjadi yaktubu atau naktubu atau aktubu atau taktubu. Nah ya, tempelan yang akhirnya menjadi fi'il amr juga, yaitu menjadi perintah. Jadi mereka ini mempunyai makna-makna tertentu dan tujuan-tujuan tertentu ya. Dari kata satu kalimat, dari kalimat kataba menjadi beberapa maknawi, jadi beberapa makna, punya tujuan-tujuan, jadi beberapa tujuan-tujuan, jadi sangat luar biasa. Makanya fiil ini di dalam pembelajaran bahasa Arab sangat berpengaruh sekali gitu, karena bagi pemula, terutama bagi pemula, sangat berpengaruh sekali gitu ya. Jadi dari contoh-contohnya, dari pembahasan-pembahasan ini semoga dapat dipahami ya, karena ini bagian dari tugas kampus. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemungkinan kalau ada pembahasan atau penjelasan yang kurang paham ya, itu nanti insya Allah tanyakan ke yang lebih paham. Ini hanya sebagai gambaran saja tentang fi'il gitu. Jika kita ingin menjelaskan lebih dalam lagi, maka kita harus enggak hanya dengan video kayak gini ya. Nah itu, jadi semoga bisa dipahami. Fi'il ini kata kerja, ingatin fi'il itu kata kerja, yang mana kata kerja itu buat yang sudah terlaksanakan, sama yang sedang dilaksanakan, dan yang akan datang, sama perintah itu ya. Dah, itu aja ingetin. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.